Halo guys, ada kabar baik nih, di mana Mbak Puan memberikan kode keras atau sinyal kuat untuk mengusung Pak Anies di DKI Jakarta. Dan hal ini membuat para kaum bansos lagi dan lagi kelojotan semakin getol untuk nyinyir di media sosial terkait dengan Pak Anies. Tetapi tenang, di balik nyinyirnya para kaum bansos ini pasti ada balasan yang lebih menohok dari para netizen atau anak abah. Untuk itu langsung saja kita simak videonya seperti apa. Oke guys, gua kaget ini. Anies Baswedan masuk lagi ke bursa pilihan. Assalamualaikum. Aku setungki nih ngomong katanya kaget katanya kan. Tungki ini tungki ya. Gak usah kaget kali kok kalau Pak Anies itu maju lagi di pilkada. Nggak ratingnya nggak turun nggak. Ya, selagi dia itu menunggu untuk 2029 sambil karya lagi karena mereka yang meminta. Tahu kok yang siapa yang minta? Rakyat yang minta, bukan Pak Anies yang maju. Dan kau tengok itu ya, partai-partai besar yang mendukung itu mereka yang minta. Lain lagi dengan junjungan kau tuh yang heboh sendiri, yang ingin maju sendiri gitu ya. Sudah bapake gitu 2 periode, anaknya taruh lagi anak sana menantu sana. Itu yang harus koheran. Itulah yang sedang kami ingin tumbangkan. Ya, karena orang-orang kayak kau yang pandai kali kau bilang, kau lancar kali, kau hebat lah kau ya kan, nggak ada apa-apanya kau nanti. Jadi jongos aja, jadi tukang cakap gitu aja kok, kayak tukang ngobat kau akhirnya. Kenapa? Kau nggak akan ada apa-apanya, nggak bisa kau menjabat apa-apa karena udah di jabatan-jabatan tinggi itu udah untuk keluarganya semua. Nah itu yang harusnya koheran, kok bisa gitu ya. Orang-orang yang katanya dulu terlalu polos, lugu gitu ya kan, masuk gorong-gorong gitu ya, ternyata bisa nipu kayak kau tuh juga tertipu dengan gaya polosnya itu ya, gaya lugunya itu, pencitraannya itu ya kan. Nah sampai sekarang kau pun masih tertipu juga ya kan. Nah itu makanya pinter apa kau pandai kau cuma ngata-ngatain orang. Kalau orang mau jadi apa-apa pun itu urusan orang. Selagi beliau tidak mengejar-ngejar jabatan, mencari-carikan untuk keluarganya, taruh di sana, yang taruh di sana itu ya. Nah itu selagi beliau diminta, beliau hanya berpikir dulu baru beliau bereaksi ya atau tidak, demi kemajuan Indonesia, demi menolong rakyat sesama ya yang membutuhkan. Harapan orang penuh kepada beliau, itu yang membuat beliau maju menjadi calon gubernur gitu ya. Jadi artinya di sini masyarakat itu sangat mengharapkan kehadiran beliau. Ya, kalau masalah jabatan beliau santai aja, dia udah apa lo, dosen lo. Kayak kau ini masih jauh kali lah ya kan. Enggak pun menjabat, beliau tuh bisa makan, bisa semuanya ya. Karena beliau tuh terhormat gitu, di kancah internasional pun dihormati karena kecerdasannya gitu. Jadi penting kali kok memikirkan orang. Pikirkan aja masa depan bangsa ini kalau dipimpin oleh yang namanya dinasti. Kau itu jadi jongos selamanya. Itu aja yang harus kau pikirkan ya. Ya tungki. Capek kali tungki ini cakap ya kan. Tapi nggak berpikir tungki ini bagaimana. Kau harusnya berpikir lah. Asa aku diamkan. Aku aja mak tak mau diamkan. Anakku ada juga kok yang harusnya bisa menjadi seseorang, jadi apa yang harapan aku kalau bisa menjadi presiden aku. Itulah ya kan. Pokoknya mau suka jadi jongos terus ya, udah jadi jongos aja lah terus ya tungki ya. Anies Baswedan kalahnya pres, tapi bukannya stres malah tambah pres. Itulah Anies Baswedan. Jadi apa kira-kira yang terjadi kepada para pembencinya? Saya rasa pembenci Anies Baswedan itu banyak yang kecewa ya. Karena dari perkataan mereka yang membenci Anies Baswedan, sepertinya mereka berharap Anies Baswedan itu stres setelah kalahnya pres. Tapi apa yang terjadi ya? Namanya orang berprestasi, di balik kekalahannya masih sempat menunjukkan prestasinya. Contoh, dia ataupun Anies Baswedan masih mengucapkan ucapan terima kasih kepada pendukungnya. Padahal beliau kalah loh.
Tapi beliau dengan santai, dengan tegar, dengan penuh keceriaan dan penuh kebahagiaan menyapa para pendukungnya dan mengucapkan ucapan terima kasih. Jadi gimana? Masihkah kalian kiri? Masihkah kalian benci? Silahkan kalian tulis di kolom komentarnya. Dari kemarin Bang Coki. kita sebagai pendukung Anies diledekin mulu. Pak Anies nggak punya partai. Pak Anies nggak ada punya partai. Siapa yang mau dukung dari partai apa? Nyinyir aja bisa. No, sekarang udah 3 partai, nambah lagi atu yang dari yang bertanduk. Nah, udah gabung, slebeo udah semua slebeo. Lu pada yang punya partai, mana jagoan lu, unjukin dong. Berani nggak unjukin? Cemen lu ah. Kalau kita mah siap tempur. Ya gak? Aduh. Oh, pendukung Anies santai dah ya nggak? Kalau yang di Jakarta, Bu? Lagi menimbang-nimbang. Masih menimbang-nimbang berarti. Apakah ada kemungkinan untuk mengusungkan Anies Baswedan juga, Bu, di Jakarta? Mungkin saja. Mungkin saja. Apakah berapa persen kemungkinan nih, Bu? Apakah di atas 50%? Bisa di atas banget. Apakah Bisa sudah di ada atas komunikasi banget. dengan Pak Anies Baswedan? Komunikasi informal pastinya sudah. Informasi sudah. Selain tentang ini mungkin pertimbangannya apa aja melakukan terkait mungkin pilkada Jakarta kan belum ada kepastian juga di PDIP. Kan waktunya masih panjang sampai akhir bulan Agustus nanti. Jadi masih banyak waktu kita untuk melihat perkembangan yang ada dan dinamika politik yang masih berkembang. Anies Baswedan, skornya 9. Skornya 9, siapa ini Pak? Pak Anies Pak Anies Baswedan. Baswedan. Alasannya? Hutang Jakarta dibayar tunai, hutangnya stadion milik masyarakat yang diminati oleh masyarakat. Itu yang bangun zaman beliau. Oke. Pemimpin-pemimpin DKI itu adalah terbaik di masanya. Kita ini umat terbaik. Kuntum khairul umatin urijati linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita sadar, tapi umat terbaik itu bukan sebagai privilege. Umat terbaik itu sebagai tanggung jawab. Tanggung jawab. Apa bedanya? Kalau privilege itu untuk dinikmati. Kalau tanggung jawab itu untuk ditunaikan. Jadi kita punya tanggung jawab menunaikan. Nah, kalau kita tengok umat kita, sering sekali umat itu berhasil atau gagal bukan karena mampu atau tidak mampu, tapi karena baca perubahan atau tidak baca perubahan. Betul. Luar biasa Pak Anies. Tulus, jujur, dan cerdas. Hanya kaum bansos saja yang buta mata hatinya sehingga dikasih berlian malah memilih batu sungai yang sudah berlumut. Yap, semoga saja di Pilgub DKI nanti Pak Anies bisa betul-betul terpilih dan kita berharap warga DKI kompak dan konsisten. Bagaimana agar berpikir memberikan contoh yang baik buat bangsa ini bahwa demokrasi seharusnya dijaga baik-baik, bukannya dirusak seperti keluarga yang dari Solo. Untuk itu sahabat-sahabat terkhususnya di DKI harus solid dan jangan hanya pernah berpikir persoalan keuntungan pribadi, tetapi berpikirlah bagaimana agar apa yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Seperti contohnya Pak Anies ini, bukan contoh dari Pak Jokowi yang hanya berpikir persoalan dirinya sendiri dan keluarganya. Kita sebagai rakyat ditindas seolah kita ini adalah budaknya mereka. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Saya tidak panjang lebar dan semoga ada manfaat dari video yang saya up. Dan juga sahabat-sahabat, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.